Pemilihan organisasi kampus seharusnya menjadi tempat untuk belajar demokrasi yang jujur dan adil. Namun, masih terdapat praktik tidak sehat seperti orang dalam dan juga serangan fajar untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka bilang ini tentang demokrasi. Tapi, sebagian orang datang membawa koneksi dan juga gratifikasi. Dalam cerita kali ini terdapat dua calon ketua dengan cara perjuangan yang berbeda. Sheva memilih untuk memperjuangkan visi misi dan program kerjanya, sedangkan Bakti lebih mengandalkan senior dan juga pembagian amplop untuk mendapatkan dukungan. Kelihatannya pusing banget. Lagi mikirin apa sih, Chef? Ya nih Nat, soalnya kalau mau jadi pemimpin itu harus benar-benar siap kerja. Ini aku ingin organisasi ini berguna buat mahasiswa, jadi bukan buat kelompok tertentu aja. Sementara itu, di kubu Bakti, Udah lah Bakti, tenang aja. Kata mbak kita, udah aku tahu kok kalau habis dari kamu. Oh, jadi udah aman nih berarti? Aman banget kok, tinggal main pendekatan dikit aja. Sama ini nih, serangan terakhir kita besok pagi. Wow, itu dia. Terus setelahnya, kubu dari Bakti pun mulai beraksi untuk memberikan serangan fajar. Titip salam buat Bakti ya. Jadi aku nggak bisa janji banyak hal, tapi aku bisa janji bahwa aku bisa memimpin organisasi ini lebih baik dan lebih maju ke depannya. Dan juga lebih aktif dan transparansi bagi mahasiswa via ke depannya. Jadi jangan lupa pilih nomor 1 ya. Jangan lupa pilih nomor 1. Kalau aku pilih karena uang, apa nanti pemimpinnya juga bakal mikirin uang? Pemimpin organisasi bakal jadi wakil mahasiswa. Aku mau masa depan organisasi ditentukan karena amplop. Terjadilah konflik batin dan mereka memutuskan untuk mengembalikan amplop tersebut. Kil, itu mereka nggak sih? masih, maaf ya kita nggak bisa terima ini. Maaf ya. Iya. Dan mereka pun memutuskan untuk memilih sesuai dengan suara mereka sendiri. Dan di hari pengumuman disebutkan bahwa Sheva lah yang telah menjadi ketua himpunan. Sementara itu, Bakti pun dipanggil ke dekanat karena ia telah ketahuan melakukan kecurangan dalam pemilihan ketua himpunan. Hal ini juga dapat terjadi karena banyak mahasiswa kritis yang membantu mengajukan form pengaduan kecurangan kepada pihak yang berwajib. Praktik orang dalam terjadi ketika seseorang dibantu untuk menang karena mempunyai koneksi dengan senior dan juga orang yang berpengaruh di organisasi. Akibatnya, pemilihan menjadi tidak adil karena yang dipilih bukan orang yang paling kompeten. Selain itu, ada juga serangan fajar, yaitu pemberian hadiah ataupun uang kepada mahasiswa untuk memilih calon tertentu. Hal ini membuat mahasiswa memilih karena ada imbalan, bukan karena visi dan kemampuan yang dimiliki oleh calon. Kalau hal ini terus dibiarkan terjadi, demokrasi kampus akan rusak karena pemimpin organisasi bukanlah mereka yang berprestasi, tapi yang memiliki koneksi. Pemimpin dipilih berdasarkan kualitas, program kerja, dan kepedulian terhadap mahasiswa, bukan dari pengaruh uang ataupun senioritas. Kita juga harus berani menolak politik uang dalam bentuk apapun supaya pemilihan organisasi tetap jujur dan adil. Suara mahasiswa bukan untuk diperjualbelikan. Bangun demokrasi kampus Yang jujur, adil, Dan bebas politik uang. Semuanya